kenyataannya. Berarti kita ini mampu. Siapa bilang kita tidak mampu? Ternyata kita mampu bangun malam. Apalagi kenyataannya bahwa kita mampu menahan makan, menahan minum selama 24 hari. Itu memang kenyataannya. Dan kita mampu itu. Setelah sholat isya melaksanakan sholat tarawih 23 atau 11 rakaat. Ternyata kita tuh mampu. Siapa bilang kita tidak mampu? Ternyata kita bisa. Apalagi kenyataan ketika kita Ramadan ini kita sudah khatam. Ibu-ibu sudah khatam, bapak-bapak juga sudah khatam, insya Allah. Pas khatam, alhamdulillah. Ternyata kita mampu dalam hitungan waktu 20 atau 21 hari. Ternyata kita mampu khatam membaca Al-Quran. Siapa bilang kita tidak mampu? Ternyata kita mampu. Hal-hal yang selama ini ya kita rasakan kita tidak mampu ini, tidak mampu ini, ternyata bisa kita lakukan selama ini. Lalu apa penyebabnya? Nanti kita lihat. Akan tetapi sayangnya apa yang sudah kita capai, ya, kemampuan yang selama ini bisa kita lakukan, mampu bangun malam, mampu sholat tahajud, mampu tadarus Al-Quran, mampu tarawih. Nah, kemampuan-kemampuan itu ya, terkadang setelah selesai Ramadan hilang salah kita. Kita kembali lagi ke bentuk asal kita. Kembali lagi ke malas bangun malam. Kembali lagi malas ke tadarus. Kembali lagi malas ke sholat malam. Kembali lagi malas dan malas yang apa penyebabnya? Nanti kita jawab. Tadi yang pertama kita jawab. Kenapa selama Ramadan kita mampu melakukan hal-hal yang disebutkan tadi? Jawabannya adalah karena faktor pendorongnya salah satunya adalah puasa kita. Puasa kita ini ternyata memberikan dorongan yang sangat luar biasa untuk jiwa kita, sehingga mampu mendorong ya, kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang selama di luar bulan Ramadan itu dirasa kita berat. Tetapi dengan dorongan ibadah puasa yang kita lakukan, apa yang dianggap kita berat itu ternyata mudah dilakukan. Dan ternyata memang kita bisa. Ternyata kita mampu melakukan itu. Jadi ternyata puasa ini dorongannya luar biasa. Selain iman, memang yang pokoknya iman. Nah, selain iman, puasa kita yang mendorong kita bisa mampu untuk melaksanakan aktivitas yang disebutkan tadi. Nah, kenapa puasa ini mampu mendorong diri kita untuk ringan beribadah, ringan tadarus, ringan berpuasa, ringan bangun malam, ringan berzikir dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, di dalam salah satu kitab dijelaskan, Al-Imam Ghazali menjelaskan bahwa ini garis besarnya, puasa itu melatih kesabaran. Puasa melatih kesabaran. Sabar mampu menghadapi berbagai macam syahwat perut dan syahwat kemaluan dan juga syahwat-syahwat yang lain. Mampu mengendalikan syahwat perut, mampu mengendalikan syahwat kemaluan, mampu mengendalikan syahwat yang lain.
Dan ketika seseorang sudah bisa dikendalikan kedua syahwat ini, maka orang tersebut akan bertakwa kepada Allah. Ini sesuai dengan apa yang diinformasikan Allah, sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kita baca sedikit Pak. Pertanyaannya adalah, kenapa puasa mampu melatih jiwa kita menjadi sabar? Karena puasa itu identik dengan penderitaan. Ketika kita berpuasa, kita berhadapan dengan berbagai macam penderitaan. Kita diderita dengan lapar, kita menderita haus. Lapar dan haus itu adalah penderitaan. Siapa yang menderita? Perut. Siapa yang menderitanya? Jiwa kita. Oh, meronta-ronta. Ya. Makanya kalau orang yang tidak sanggup mengendalikan syahwat perutnya, gitu. Dahar, bulan puasa, gitu. Dahar biasa, minum biasa. Makanya puasa itu bukan masalah kuat dan tidak kuat. Puasa itu masalahnya patuh atau tidak patuh kepada Allah. Karena kalau berbicara masalah kuat dan tidak kuat, udah pasti kuat. Pun anak alhamdulillah 5 tahun terus kiasan puasa sampai ke maghrib. Iya ayam kolot 50 tahun itu kuat puasa sampai ke ayeuna. Bukan masalah kuat dan tidak kuat, tapi masalahnya ia tidak taat kepada Allah. Tersihun kok, terera kok Allah, tidak malu oleh Allah. Tidak ada Allah di dalam hati, jauh dari Allah. Nah, kenapa puasa itu mampu melatih, mendidik kita menjadi sabar? Karena puasa itu identik dengan bentuk penderitaan. Menderita mah berpuasa, aduh luar biasa. Apalagi bapak dan ibu yang beraktivitas kerja, aku kerasa perih dan puasa teh. Bagaimana laparnya, bagaimana hausnya, bagaimana lemasnya, bagaimana lelesnya, bagaimana tunduhnya dan lain sebagainya. Nah, ketika seseorang terus-terusan ditimpa dengan bentuk penderitaan, penderitaan lagi, bertubi-tubi penderitaan, maka orang itu lama-lama akan kebal dengan penderitaan. Nah, ketika seseorang sudah kebal dengan penderitaan, itulah yang dinamakan sabar. Karena sabar itu tahan akan penderitaan. Nah, jadi ketika Allah memberikan berbagai macam kesulitan dalam hidup, penderitaan dalam hidup, kita dilatih kok supaya kita kebal. Dilatih boga duit, dilatih boga duit, sehingga bertemu dengan boga duit biasa-biasa. Kalau saudara jangan kebal. Nah, itulah namanya sabar. Gitu. Pak, baru hadis. Tapi bapak mau bunga baik, biasa. Senang. Itu artinya sudah kebal. Lamun jalemat jemput boga duit tapi karut dia hilang senyumannya, hilang omongannya, berarti dia tidak sadar. Tidak mampu berhadapan dengan penderitaan, tidak punya uang. Berarti belum kebal dengan tidak punya uang. Itu namanya sabar. Seperti pertarungan derajat. Wanita bikin kami karena ranol ini nanti Pak. Situ si pasti panakan nanti. Ya, supaya lamun ngeuleuh geus teu karasa tadi. Gitu. Sebab lamun anu pertarung derajat ya masih kene atah gitu teh. Can ngagarol tadi pake ngeul teh kalahkah jadi ngeulna. Latihan dulu Pak. Oh, ditunggu karena tempo, karena samsat, cepet, supaya kebal, supaya tidak terasa sakit. Nah, itulah dengan kesabaran. Jadi selama Ramadan ini, Allah berarti dilatih sabar.
Karena kalau orang hidup tanpa sabar, ngaco. Ya. Kalau orang hidup tanpa sabar, ngaco. Hidupnya bakal sabahaya. Itu tunggul dia kita supaya kita tahan terhadap berbagai macam penderitaan. Jadi lo terus-terusan tuh diberi duit ke Allah, terus-terusan usaha bangkrut, terus-terusan diberikan penderitaan oleh Allah. Ketika ia terus-terusan diberikan penderitaan oleh Allah, maka ia akan menjadi kebal dengan penderitaan itu. Nah, ketika ia kebal dengan penderitaan, ya itulah yang namanya sabar. Dalam disabuk tegas sekarang saya, lama ditonyok tegas sekarang saya cici. Ya, pada menurut latihan adalah cabuk, jadi tonyok langsung pingsan. Pada terbiasa, terus latihan cabuk kerel. Ada yang nunjuk lagi di luarnya, lomba sih dicabuk ternyata. Semua pegawai ada jalannya. Lomba sih dicabuk, dan berkabengok dia. Nah, nanti kurang. Tapi dah dia gede atau berapa? Itu meninggal wajah bengong tiba-tiba bukan. Silih cabut, itu silih cabut. Pada latihan gelap pasti supaya kebal. Nah, kalau kita sudah kebal dengan penderitaan, dikasih ini terkeret, diberi ia terkeret. Nah, itulah sabar. Nah, ketika seseorang jiwanya sudah kebal, jiwanya sudah sabar, jiwanya sudah terlatih dengan bentuk penderitaan, maka sabar ini yang ada dalam jiwanya nanti akan mampu mengendalikan ini perut dan kemaluannya. Kenapa Pak perut dan kemaluan harus dikendalikan? Karena ini Pak, perut dan kemaluan ini dampaknya luar biasa terhadap manusia. Jadi dampaknya input sarang output nanti luar biasa gitu. Ya. Kalau orang sudah lapar, Pak, tunggu diheri ya, jangan berikan lapar di sana. Gitu. Kalau orang sudah lapar, ya, geus tinggali halal jeung haram atuh Pak. Apres geus. Geus tinggali jelema lagi apres geus. Itu inputnya, Pak. Bagaimana outputnya? Kalau orang sudah kenyang dengan makanan, lompat karena mata, tunduk, lompat karena badan berat, Pak. Lompat karena sampean titik berat, baik badan teh pakai ibadah teh. Ayo tahajud, saya udah tahajud. Betul. Langsung dah berat apa? Dapat orang cepat. Akibat apa? Akibat terlalu makan banyak, terlalu mengikuti keinginan syahwat perut. Itu dampaknya. Jadi makanya selama Ramadan ini perut dikosongkan, ngajar kok. Untuk apa? Untuk meminimalisir, meringankan beban latihan kita. Pak latihan sabar. Kan latihan sabar berat, kan latihan sabar teh betul dikosongkan. Karena sebetulnya yang dilatih itu bukan perut-perut Pak. Lu dilatih adalah jiwa. Karena ketika seseorang sudah lapar, Pak, gitu. Ketika seseorang sudah lapar, dan rasa lapar nama sebetulnya bukan dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi yang memiliki dorongan yang kuat itu adalah hawa nafsu. Itu hawa nafsu. Orang yang lapar dikasih makan satu suap nggak bisa turun Pak. Tapi kalau hawa nafsu tidak akan selesai. Gitu. Nah, itulah yang membuat selama ini kita mampu ya, untuk melakukan aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Allah hebat. Allah tahu kebutuhan kita. Kita butuh puasa. Supaya apa? Supaya kita sabar. Supaya kita latihan sabar. Kenapa? Karena di depan banyak musuh-musuh yang akan mengganggu kita. Terutama ini urusan perut dan urusan kemaluan. Banyak orang yang tidak berdaya di urusan perut. Kalau sudah berbicara urusan perut, Allah bisa hilang.
Kalau sudah berbicara urusan perut, saudara bisa hilang. Kalau sudah berbicara urusan perut, hubungan antar manusia, antar sesama Allah, kita dengan Allah akan hancur. Contoh misalnya, ini urusan perut saya. Ketika seseorang takut tidak makan, pada urusan perut ya. Ketika seseorang takut tidak makan, maka rasa takutnya akan mendorongnya untuk melakukan satu aktivitas yang bisa menghasilkan, kerjalah atau daganglah, jualanlah misalnya. Maka ia dagang, ia jualan untuk menghilangkan rasa takut tidak makan. Daganglah, jualan. Tetapi ketika takut itu sudah berlebihan, maka ketika ia berdagang, ia akan lupa waktu, ia akan lupa dirinya, ia akan lupa kepada Allah. Geus teu apal jam 1 peuting, geus teu apal jam 3 peuting. Bukan tinggalin teh caang jeung poe teu katingali jamna. Kenapa? Karena berangkat dari rasa takut yang berlebihan. Eta kadenge ngomong ada namlon gue ini dagang. Kenapa? Karena rasa takutnya nanti akan ngomong tong maka sholat bisi aya nu meuli. Sok itu kan ya. Tong maka sholat bisi aya anu meuli. Eta teh kan ngomong ada. Jam 1 pas rek sholat teh ngomong deui tong maka sholat bisi aya nu meuli. Gitu kan terus Pak. Rasa takutnya memberikan pengaruh yang buruk. Terus gue tong maka sholat bisi aya nu meuli, akhir nama sholatna ka akhir ditinggalkeun we sholatna nu meuli eueuh, sholat tadi akibat apa? Perut. Itu tah nu sok korupsi ge Pak, nu sok korupsi eta teh penyebabnya teh syahwat bersyahwat. Nah, sabar nantinya akan mampu berhadapan dengan hal-hal yang seperti itu, Pak. Ketika hatinya bergejolak, jiwanya bergejolak, udah gak bergejolak, tong waka sholat bisi aya anu meuli, datanglah sabar mending sholat engke ge nu meuli mah moal ka mana pan ku sabar gitu. Mampu dihadapi dengan sabar. Atau ke kumaha berat teu boga duit, pokokna mendagas biasa teu boga duit. Gitu. Nanti sabar akan mampu menghadapi itu. Nah, inilah ya. Ketika seseorang sudah berbicara masalah perut. Jadi kalau tidak perut, karena saya lupa, karena tangan, karena mata, karena kaki dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi ternyata puasalah salah satu pendorong kita mampu untuk melaksanakan aktivitas ibadah yang baik di bulan Ramadan. Coba aja Pak, di bulan Ramadan masih kena gitu, subuhna masih kena 4 jajar, ya. Lamun subuhna masih 4 jajar, berarti latihanna berhasil. Nggak namun ke kaping hiji sawah gitu ya, terus langsung tiluan mudiknya langsung tiluan, berarti tidak berhasil. Dari komplek kata kayak alasan mudik cenah tadi tinggal aja ke mudik sana kan PS kemudian berarti latihannya tidak berhasil. Pak gitu nih, setiap tahun kita seperti itu. Pemandangan kita setiap tahun seperti itu. Ya, coba ke kaping hiji sawah atau misalkan kaping 2 endingna, kaping 2 kurang rek nyawa gitu. Mampu teu puasa deui kan. Anu beka aya ge camper nah teh puasa sawah teh. Sana segitu Pak. Pak teh puasa teh no apa teh Ramadan. Pak aya puasa sawah 6 hari setelah Idul Fitri. Kalau saya lupa kue nasi gede semua aja kue nasi terasa jika naon gitu. Ya,
Pak kita belum pernah seperti itu Pak. Nah ini namanya muhasabah. Soklah berubah dari diri saya sendiri, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Mahnya fatali kewah ya. Sedangkan waktu kita akan terus habis, jatah usia kita akan terus habis. Setelah habis, ya berarti nanti kita mati. Lamun geus maot, ya ditanya kok. Geus boga bekal orang di akhirat. Maka dihirup di akhirat mah abadi selamanya. Gitu. Nah, untuk bekal di dunia saja kita membutuhkan uang ratusan juta, butuh imam, kendaraan dan lain sebagainya. Itu butuh hidup di dunia yang mungkin 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Bekal tapi lupa gede. Nah, ini untuk bekal kita di akhirat yang hidupnya akan selama-lamanya. Udah bisa mau nawan, mau puasa Ramadan, bari puasa Ramadan, oke? Belum tentu diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'aths. Banyak yang berpuasa tapi tidak mendapatkan nilai apa-apa di hadapan Allah, hanya mendapat lapar aja haus. Gitu. Karena ada manusia yang seperti itu. Ya. Nah, apa yang menyebabkan kebiasaan-kebiasaan kita selama Ramadan di bulan Syawal dan bulan yang lainnya menghilang? Karena kita tidak mengamalkan nilai-nilai puasa. Paling tidak untuk puasa perut ya tuh Pak, nahan jiwa. Ya, menahan jiwa kita untuk tidak melakukan atau mendorong sesuatu yang bisa melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Ditahan jiwa. Gitu. Ngarana mujahadatul nafsi, berperang melawan hawa nafsu. Ya. Kan selama Ramadan kita kok berperang melawan hawa nafsu, tapi kok Allah dibuat ringan karena disuruh berpuasa, sehingga gerakannya ringan. Nah di bulan yang lain kita makan minum secara normal, maka godaannya semakin besar. Setan akan dilepas ke diri gitu. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, intinya adalah jangan meninggalkan nilai-nilai puasa. Kalau mampu puasanya perut, ya Senin Kamis puasa perut. Kalau tidak mampu puasa perut, ya puasa jiwa. Ya, jiwa kita dipuasakan. Ada Senin Kamis, ya, atau misalkan awal bulan, akhir bulan atau tengah bulan. Ada puasa dalam sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah mungkin muhasabah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan dan mudah-mudahan menyadarkan kita betapa puasa ini memiliki efek atau pengaruh yang sangat besar untuk latihan kesehatan kita. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.